Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Koni. Hari ini kita mau ngebahas pertanyaan yang sering muncul dari klien setiap ada yang konsultasi ke saya. Pertanyaannya adalah sebenarnya gimana sih dia sama aku gitu, kok baru udah ketemu atau baru kenal, kayaknya kita nyambung banget, kayaknya kita apa namanya ngeklik banget dan kayaknya kita saling suka, tapi kok why suddenly he's ghosting on me, why suddenly she's ghosting on me, kenapa mendadak tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali, sebenarnya apa yang terjadi atau gimana sih, dia suka atau dia kenapa gitu ya, kenapa sampai nggak ada kabar lagi. Oke, seperti biasa ini ada 3 tumpuk kartu di sini. Silahkan kamu memilih dulu untuk beberapa saat mau yang tumpukan ini, yang ini, atau yang ini. Saya beri waktu dulu ya. Sudah? Oke, kita mulai dari yang ini dulu ya. Untuk kartu yang ini, kalau buat yang memilih kartu yang ini, begini, dia sebenarnya masih ingin ketemu, tapi dia nggak tahu gimana caranya gitu. Bukan nggak tahu caranya gimana ya, dia orang yang apa ya, yang penuh pertimbangan mungkin ya, saking banyak pertimbangannya, nggak tahu ini, nggak tahu harus ini itu, harus melakukan A, B atau C. Jadi kalau saranku, meskipun kamu cewek misalnya, nggak ada salahnya kamu menghubungi dia dulu, biar siapa tahu memang dianya yang pemalu, peragu atau apa. Jadi mungkin memang juga tipenya dia yang memang harus dicariin dulu gitu, memang bukan tipe yang tipenya tipe nunggu gitu ya, kesel sih ya, tapi memang memang model yang harus dicariin dulu gitu. Dia ya mungkin punya insecurity issue atau apa sampai dia merasa memang harus kamu dulu yang kontak dia. Kalian tuh sebenarnya nyambung dan apa ya, dia suka banget sama kamu, tapi ya itu, harus kamu duluan yang nyari. Dia bukan tipe orang yang bisa yang berani untuk kontak duluan, bukan cuma sama kamu, sama yang dulu sebelum ketemu kamu juga seperti itu. Makanya cenderung dia tuh jarang punya pacar, jarang punya relationship ya, karena gitu deh orangnya gitu, susah gitu, harus nggak punya inisiatif duluan gitu. Oke, ini buat milih yang ini. Kita lihat buat yang milih kartu selanjutnya, yang tumpukan kedua. Kartunya saya kocok dulu. Kurasa dia ada kekecewaan sama kamu. Entah itu apa kekecewaannya, tapi kalau yang ini sih kurasa kamu nggak usah terlalu banyak berharap untuk mencari dia, karena dia apa ya, biar dia yang nyari kamu dulu, karena terus terang nggak tahu ya itu perbuatan yang kamu sengaja atau enggak. Kamu mungkin suatu perbuatan yang intinya kamu melakukannya dengan motivasinya karena kamu sayang sama dia, kamu perhatian sama dia. Mungkin kamu nasehatin dia terakhir ketemu, kamu pernah ngasih tahu dia gini 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 gitu, tapi di mata dia tuh ini orang kok ngatur banget ya gitu. Jadi dia ada kekecewaan yang sebenarnya
uh, dia nggak ngomong ke kamu, tapi memang dia ingin sendiri dulu, ingin menjauh dari kamu. Memang he atau she does it in purpose, memang sengaja melakukannya. Sama orang ini, memang intinya orang ini memang bukan orang yang suka diatur. Memang kalau sayang tuh kita kan pasti kasih tahu, kamu jangan gini. Tapi ini orang nggak bisa diatur. Kalau terlalu diatur, dia akan menjauh. Gak usah sedih juga kalau misalkan dia nggak kembali atau nggak menghubungi lagi. Itu bukan salah kamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jadi ya sudah, move on aja. Oke. It's easier to say than do, I know. Tapi ya coba deh, karena yang ini memang intinya dia agak sulit. Oke, untuk kartu yang terakhir, yang ini sepertinya aku nggak tahu kalian tuh awal ketemunya gimana. Kemungkinannya, salah satu kemungkinan, ini kan ada beberapa orang pasti yang memilih kartu ketiga ini. Cuman kemungkinannya yang pertama adalah mungkin dia balik lagi sama mantannya gitu, dan ngerasa bahwa ya mendingan gue balik aja gitu, meskipun dengan mantannya ini juga belum tentu. Intinya ini mungkin bukan satu, kemungkinannya memang balik. Dua, memang dia ternyata merasa bahwa dia belum bisa move on dari masa lalunya. Jadi dia berpikir kamu, maaf, mungkin kamu tuh cuma rebound buat dia. Dan kalau cuma rebound, kalau menurut dia it's unfair for you anyway. Jadi dia memutuskan untuk udahan aja gitu. Atau kemungkinannya memang dia balik sama mantannya, itu kemungkinan lainnya. Atau kemungkinan ketiga adalah kalian tuh sebenarnya teman lama yang ketemu lagi, mungkin seperti itu. Tapi justru kamu adalah mantannya gitu. Kamu adalah si mantan, dan setelah kamu ketemu dengan dia, justru kalian udah jadi orang yang berbeda. At least menurut dia kamu udah bukan lagi orang yang sama, dan itu membuat dia kecewa juga. Jadi dia pikir ya ngapain diterusin gitu, I'm not dating the same person anyway, she or he has changed into someone else. Dan itulah yang terjadi, banyak kekecewaan di hubungan ini. Jadi kesimpulan dari ketiga deck tadi yang dipilih, kalau yang pertama memang masih bisa diupayakan. Kalau yang kedua, sebaiknya kamu nggak usah mencari tahu lagi atau gimana. Kalau misalkan sampai ada kontak pun ya mungkin bisa diajak komunikasi kalau masih ada kemungkinan. Nanya sebenarnya salahku apa, seperti apa gitu. I want to make it better for you, I want to make it better for us. Tapi kasih tahu dong gue mestinya gimana, karena gue nggak ngerti ini harusnya seperti apa gitu. Karena ya orang kan beda-beda ya, semakin dewasa orang biasa ekspektasinya juga semakin besar. Kalau anak belasan tahun gitu-gitu, yang penting cakep, yang penting ganteng, yang penting cantik, itu cukup. Tapi orang semakin dewasa pasti ekspektasinya sudah lebih dari itu gitu. Sekian dulu pembacaan untuk hari ini. Anyway, kalau yang ingin konsultasi saya langsung, bisa kontak saya melalui email. Apalagi ya gitu aja. Lokasi saya ada di Jakarta. Jadi kalau yang ingin konsultasi dengan saya yang di Jakarta, bisa ketemu saya langsung. Kalau yang di luar kota ya saya juga menerima konsultasi melalui WhatsApp call, karena saya malas ngetik. Jadi kita mendingan WhatsApp callan aja.
fee-nya sama aja untuk yang ketemu langsung atau yang melalui WhatsApp call. Udah itu aja. Saya akan berusaha untuk membuat video lebih sering lagi. Saya sesuaikan dengan waktu saya tentunya. Dan jadi silakan subscribe. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, teman-teman yang sudah nge-like. Terima kasih banyak ya. Semoga selalu berbahagia, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa.